Shalom Aleim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 30 November 2020, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 18. Judulnya adalah Petualangan Pelayanan Elia, bagian yang ke-10, yakni hidup sebagai abdi Allah. Petualangan Pelayanan Elia bagian yang ke-10, yakni hidup sebagai abdi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kerajaan Israel sudah berganti raja dari Ahab kepada Ahazia anaknya. Namun sampai di sini Elia masih bertahan sebagai nabinya, belum tergantikan. Tetapi Alkitab hanya mencatat satu kisah saja berhubungan dengan pelayanan Elia pada zaman itu, yaitu berkaitan dengan Raja Ahazia. Pada kisah ini sekali lagi Elia menunjukkan hidupnya sebagai hamba Tuhan, dan di sini disebut sebagai abdi Allah. Paling tidak ada 3 hal penting berhubungan dengan berkaitan dengan kehidupan Elia sebagai abdi Allah. Yang pertama, mengatakan firman Tuhan. Mengatakan firman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-3 dan 4. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ahazia jatuh kemudian sakit. Sayangnya ada niat hatinya untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Itu yang membuat Tuhan murka. Kalau memakai bahasa kita mungkin Tuhan berkata, mati sekalian sajalah. Itu ya, mungkin berkata demikian, itu bahasa kita. Elia disuruh menyampaikan pernyataan Tuhan ini. Elia disuruh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan ini kepada Raja Ahazia melalui utusan-utusannya. Di sini disebut malaikat Tuhan itu Kristofani ya. Jadi itu penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Elia pun mengatakan firman Tuhan itu. Nanti bisa dibaca di ayat yang ke-6 yang menunjukkan bahwa Elia sudah menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi jelas, firman Tuhan itulah yang dikatakan oleh Elia, bukan yang lain. Kemudian hal yang kedua, dipenuhi kuasa Tuhan. Ayat 10 dan 12, kita baca. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ayat 12. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Saya ingin tegaskan bahwa kuasa Tuhan itu
bentuknya lain-lain, munculnya itu lain-lain. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi kisah Elia tidak perlu kita ingin ya kuasa Tuhan seperti itu dalam hidup kita. Tidak perlu, karena kuasa Tuhan itu munculnya dalam berbagai macam bentuk. Tapi di sini Elia menurunkan api dari langit. Menurunkan api Tuhan dari langit 2 kali. 2 kali. Kedatangan seorang perwira dengan 50 anak buahnya ini seperti tantangan kepada Tuhan. Seperti tantangan kepada Tuhan. Bahkan sampai 2 kali kan peristiwa itu. Maka seperti tantangan. Seperti tantangan Ahazia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menjawabnya dengan memunculkan api dari langit melalui Elia. Luar biasa. Intinya adalah bahwa Elia dipenuhi kuasa Tuhan. Elia dipenuhi kuasa Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang menunjukkan Elia hidup sebagai abdi Allah adalah melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-15 kita baca. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Elia bangun dan turun bersama perwira yang ketiga dengan 50 anak buahnya. Karena apa? Karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan. Jadi Elia mau turun, ya, pergi menghadap raja bersama-sama dengan perwira itu dan 50 orang anak buahnya. Itu karena perintah Tuhan. Jadi kalau bukan perintah Tuhan, Elia tidak akan turun dan pergi bersama mereka. Intinya adalah Elia melakukan firman Tuhan. Sebagai abdi Allah, Elia melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang percaya bisa hidup sebagai abdi Allah. Anda dan saya bisa hidup sebagai abdi Allah. Apalagi Anda dan saya yang memilih untuk melayani secara full time. Jadi perhatikan, setiap orang percaya bisa hidup sebagai abdi Allah. Apalagi kita-kita yang memutuskan untuk melayani secara full time. Jadi kita-kita inilah abdi-abdi Allah. Oleh sebab itu, hidup sebagai abdi Allah harus ditunjukkan secara nyata di hadapan orang lain. Yang pertama, harus mengatakan firman Tuhan. Harus mengatakan firman Tuhan. Namanya juga abdi Allah. Jadi harus mengatakan firman Tuhan. Jadi apa yang kita baca dalam Alkitab ini kita sampaikan. Kita mengatakan firman Tuhan. Jadi kita harus hidup sebagai abdi Allah yang mengatakan firman Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Bukan maksud kita sendiri yang kita sampaikan. Tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita sampaikan. Yang kedua, kita harus hidup dipenuhi kuasa Tuhan. Hidup dipenuhi kuasa Tuhan. Mungkin saja kuasa Tuhan yang muncul dalam diri kita bukan berupa mujizat yang luar biasa, yang hebat-hebat begitu, yang dahsyat. Mungkin bukan itu. Tetapi kuasa Tuhan yang muncul dalam diri kita adalah kita bisa menjadi saksi bagi orang lain yang membuat orang lain percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Itu benar-benar kita dikuasai oleh Tuhan. Itu benar-benar kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita menjadi saksi bagi orang lain di dalam perkataan dan tingkah laku kita dan membuat orang lain mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Itulah
Kita dikuasai oleh kuasa Allah. Kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Jadi kita tidak perlu mengharapkan mujizat yang besar, yang dahsyat melalui kita. Tidak perlu. Kalaupun itu terjadi, bersyukurlah. Tetapi kalau tidak, kuasa Tuhan bisa nampak dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan tingkah laku yang membuat orang lain mengenal Tuhan, percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah hidup dipenuhi kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Tapi itu belum lengkap. Sebagai abdi Allah kita harus hidup melakukan firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Maka kehidupan kita bisa lengkap. Melalui perkataan dan tingkah laku kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi tidak omong kosong. Kita tidak hanya teori. Kita tidak hanya mengajarkan firman Tuhan. Tetapi kita melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dengan demikian sekali lagi, setiap kita, Anda dan saya, bisa menjadi abdi Allah. Yaitu mengatakan firman Tuhan, hidup dikuasai kuasa Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Kiranya Anda dan saya jadi saksi yang benar di hadapan orang lain sebagai abdi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar teladan dari Elia. Dan biarlah kami sebagai orang percaya bisa hidup sebagai abdi Allah yang mengatakan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang hidupnya dipenuhi kuasa Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa